Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Wabarakatuh, Bu. Pagi, Bu. Oke, gimana kabarnya semua? Sehat? Sehat, Bu. Sekarang ini ya lagi kondisi padam ya lampunya ya. Untuk materi Ibu terbaca tapi ya. Terbaca, Bu. Materi yang Ibu share di laptop sudah terbaca ya? Sudah, Bu. Iya, sudah, Ibu. Oke. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, adik-adik silakan ya mengisi absensi yang sudah Ibu kirimkan di kolom chat ya. Nah, untuk perkuliahan kali ini, Ibu akan membahas tentang landasan konseptual sistem informasi akuntansi. Jadi, kalau misalnya adik-adik sudah mempelajari tentang akuntansi dasar, akuntansi jasa nih, pembuatan praktikum pengantar akuntansi, adik-adik sudah membuat secara manual. Sekarang berkembang lagi nih tugasnya seorang akuntan. Jadi seorang akuntan bukan hanya diharapkan mampu untuk membuat suatu laporan keuangan, tapi di sini seorang akuntan diharapkan mampu untuk menganalisis sistem informasi akuntansi. Jadi, di mana diharapkan dengan adanya suatu sistem, informasi-informasi yang diterima oleh kalian itu bisa maksimal. Seperti itu ya. Makanya kenapa hari ini kita masuk ke mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Nah, capaian pembelajarannya apa saja nih Bu untuk semester ini? Jadi setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan nanti adik-adik semua mampu untuk mengkaji pertama konsep dasar sistem informasi akuntansi, mencakup konsep dan karakteristik sistem informasi akuntansinya. Bagaimana organisasi sistem informasi akuntansi, bagaimana proses bisnisnya, bagaimana cara pengendalian internal di sistem informasi akuntansi, bagaimana cara komunikasinya, teknik dokumentasinya, dan siklus akuntansinya. Nah, di sini juga peningkatan dari sini kita akan mempelajari bagaimana teknologi pengelolaan sistem informasi akuntansi dan juga strategi perkembangan sistem informasi akuntansi. Kalau adik-adik bekerja zaman dulu ya tahun 1990 atau tahun 1960 adik-adik bekerja sebagai akuntan, mungkin adik-adik akan sepanjang hari melakukan pencatatan terus. Selanjutnya pembuatan laporan yang akan diulang-ulang setiap harinya. Tapi kalau di tahun sekarang, seorang akuntan hanya perlu menginput, selesai. Sistem sudah selesai membuat laporan keuangannya. Jadi tidak perlu lagi sebenarnya ya belajar bagaimana cara membuat laporan keuangannya. Atau masih perlu? Perlu tidak kira-kira adanya seorang akuntan sekarang? Perlu, Bu. Perlu, Ibu. Masih perlu ya? Perlu, Bu. Nah, karena kalian mengharapkan masih perlu, berarti kita harus meningkatkan nih performa kita. Jadi bukan hanya seorang akuntan itu mampu membuat laporan keuangan, di sini seorang akuntan ini kita diharapkan mampu untuk menganalisis sistem juga. Kira-kira sekarang bukan lagi bagaimana cara kita membuat, misalnya kita perusahaan di bidang pembuatan sepatu. Kita bukan lagi memikirkan bagaimana cara membuat bahan baku dari sepatu. Itu sudah banyak beredar. Tapi kita harus memikirkan bagaimana kita memanajemen suatu perusahaan pembuatan sepatu yang mampu membuat sistem pembuatan sepatu yang lebih efisien dan efektif. Yang mana nilai bahan bakunya bisa diturunkan, prosedurnya bisa lebih dipersingkat, tapi kualitasnya meningkat dengan biaya yang seminimal mungkin.
Nah, itu yang akan kita pelajari di sistem informasi akuntansi. Di sini akan memudahkan kita nih, bagaimana caranya kita mempelajari tentang siklus. Misalnya ada siklus tentang siklus penjualan. Bagaimana kita mengatur siklus penjualan itu agar efektif dan efisien, agar menghindari kecurangan. Jadi sekarang banyak orang pinter ya, tapi semakin banyak orang pintar berarti semakin banyak kecurangan yang mungkin terjadi. Nah, ini bisa kita analisis ketika adik-adik mempelajari mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini merupakan mata kuliah penerapan yang nantinya sangat bermanfaat ketika adik-adik kerja. Jadi manfaatnya akan sangat besar ya ketika adik-adik kerja nanti, karena nanti adik-adik bisa, kalau misalnya adik-adik hanya belajar tentang tentang akuntansi dasar, pembuatan laporan keuangan, mungkin adik-adik hanya jatuhnya bisa menjadi seorang akuntan saja, pembuat laporan keuangan saja. Tapi ketika adik-adik sudah mempelajari tentang sistem informasi akuntansi ini, insya Allah nanti karir adik-adik bisa berkembang lagi. Adik-adik bisa dipercaya menjadi manajer, menjadi kepala bidang, atau bahkan menjadi dirut di suatu unit. Seperti itu. Oke, di mata kuliah ini materinya akan Ibu breakdown menjadi 13 kali pertemuan ya. Pertemuan pertama itu ada kontrak kuliah, dan 13 pertemuan ini kita akan membahas pertama tentang landasan konseptual sistem formasi akuntansi yang akan kita bahas hari ini. Yang kedua, organisasi manajemen dan proses bisnis. Yang ketiga, proses bisnis dan sistem informasi akuntansi. Yang keempat, pengendalian internal. Yang kelima, kerangka teori. Keenam, siklus membangun sistem informasi akuntansi. Selanjutnya ada siklus penjualan, pembelian, konversi, sistem informasi akuntansi aset tetap, buku besar, buku pembantu, laporan keuangan. Selanjutnya ada teknologi informasi, sistem informasi akuntansi, dan strategi perkembangan SIA. Diharapkan nanti adik-adik setelah mempelajari perkuliahan ini, ilmu yang adik-adik miliki bukan hanya ilmu pembuatan laporan keuangan saja, tapi adik-adik sudah mampu menganalisis satu perusahaan, bagaimana untuk memanajemen perusahaan tersebut, baik dari sisi keuangan maupun non-keuangan. Bagaimana strategi perkembangan sistem informasi di perusahaan tersebut. Jadi adik-adik diharapkan bisa memiliki jabatan yang lebih tinggi ketika mempelajari mata kuliah ini. Untuk metode perkuliahan kita akan ada dua ya, metode perkuliahan online dan offline. Untuk online kita akan melalui Zoom, dan juga pengumpulan tugas ya. Pengumpulan tugas seperti biasa akan dikumpulkan melalui Google Classroom. Untuk waktu pengumpulan tugasnya maksimal 1 minggu. Jika lewat maka tidak Ibu periksa ya tugasnya ya. Jadi harus tepat waktu. Kita belajar disiplin ya. Untuk offline kita akan bertemu tatap muka setiap minggunya selama 2 jam di hari Rabu ya. Selanjutnya setiap minggu Ibu akan membeli latihan soal dan pembelian tugas secara berkala. Untuk sesi tanya jawab dan diskusi selama Ibu memberikan materi, adik-adik silahkan ya, bagi yang mau bertanya, bagi yang mau share atau mau menjelaskan ke teman-temannya. Misalnya adik-adik di sini sudah ada yang pernah bekerja terus mau share nih bagaimana pengalaman adik-adik bekerja, silahkan, kita boleh sambil sharing di sini ya. Terus selanjutnya untuk sistem penilaian. Untuk sistem penilaian, penilaian terbesar jatuh pada tugas dan juga absensi. Jadi diharapkan untuk adik-adik silakan untuk mengerjakan tugasnya tepat waktu
Dan juga absensinya jangan sampai kosong. Karena 45%-nya nilai Ibu ambil dari tugas dan juga absensi. Perlu diingat untuk mengikuti ujian UTS dan juga ujian akhir semester, adik-adik harus memiliki nilai absensi minimal 80%. Jadi jika kurang dari 80%, maka adik-adik tidak diperbolehkan mengikuti UTS dan juga UAS. Nah, jika tidak mengikuti berarti adik-adik di sini sudah dinyatakan tidak lulus. Jadi ingat ya, minimal absensi harus 80%. Selanjutnya ada penilaian UTS. Penilaian UTS 25% dan juga UAS 30%. Selanjutnya. Oke. Mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Nah, di sini mata kuliah ini tadi sudah Ibu jelaskan ya. Mata kuliah ini mengkaji tentang konsep dasar sistem informasi akuntansi. Lebih detailnya nanti kita akan bahas bersama-sama. Khusus untuk pokok bahasan bab ini, kita akan mempelajari tentang landasan konseptual sistem informasi akuntansi. Nah, di sini nanti untuk buku referensi utamanya, buku sistem informasi akuntansi karangan dari Rumni ya. Untuk buku pendukungnya bisa menggunakan buku karangan Ibu. Jadi buku sistem informasi akuntansi karangan Ibu sendiri. Selanjutnya, sub CPMK-nya. Pada minggu ini diharapkan nanti setelah pembelajaran ini adik-adik mampu menjelaskan di pengertian sistem, data, informasi, apa sih sistem informasi itu, apa aja ya elemen sistem informasi akuntansi, komponennya apa saja manfaat SIA gitu. Kira-kira kita mempelajari SIA ini manfaat buat kita ini apa ya? Nah, di sini juga nanti ada indikator penilaian dari Ibu. Diharapkan mahasiswa nanti mampu untuk memahami. Setelah mampu memahami, mahasiswa mampu juga untuk menganalisis kira-kira komponen SIA ini seperti ini. Kalau kita analisis di perusahaan ini bagaimana ya? Nanti untuk asesmennya kita nanti per pertemuan ya. Ini Ibu lanjut ya. Yang lain sudah jelas semua ya. Jelas, Bu. Baik, Ibu, jelas. Kita masuk ke materi sistem informasi akuntansi. Nah, materi ini karena sangat penting nantinya untuk kalian penerapan ketika kalian bekerja. Jadi bagi yang mau bertanya atau penasaran boleh langsung nanya aja ya. Jadi ketika ada yang mau ditanyakan boleh langsung nanti Ibu permisi saya mau nanya itu silahkan gitu ya. Oke, yang pertama kita sebelum masuk ke pengertian sistem informasi akuntansi, kita pelajari dulu apa sih itu sistem. Ada yang tahu tidak sistem itu apa? Ada yang tahu? Oke, jadi sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang berhubungan dan disusun sesuai dengan skema yang sistematis. Jadi contohnya ya, kalian pernah tidak nonton bioskop? Pernah, Ibu. Febri ya, yang pernah nonton ya? Ya, Ibu. Oke, ketika kalian nonton bioskop, apakah kalian perlu melakukan pengecekan ke dalam gedung bioskop untuk menentukan kursinya atau bisa langsung lewat sistem? Langsung lewat sistem, Ibu. Coba jelaskan ke teman-temannya bagaimana prosedur kamu pada saat membeli tiket bioskop. Nanti Ibu ditanya mau kursi nomor berapa diperlihatkan. Pertama ini bayar dulu atau nanya dulu kursinya? Bayar dulu, Ibu.
bayar dulu. Misalnya kamu beli 2 gitu ya, Ya, ya. malam mingguan ya. Iya, Ibu. Setelah Ya, itu terus ditanya mau kursi hmm, nomor berapa. terus kamu bisa lihat Habis kursinya itu lewat. kita tunjuk di situ. Setelah itu ya sudah, Ibu. Iya. Dikasih Jadi kamu bisa melihat pada tiketnya. saat pembelian tiket, melihat melalui ini ya, melalui sistem ya. Jadi pada saat kalian membeli tiket bioskop, kan kalian mengeluarkan uang. Terus si bagian CS-nya akan memperlihatkan kursi yang tersedia melalui sistem. Nah, sistem itu memudahkan kita, bukan? Di situ sudah ada daftar kursi-kursi yang kosong tadi. Nah, daftar kursi yang kosong dan tersedia adalah informasi yang diberikan oleh sistem. Jadi sistem telah memberikan informasi nih kepada pembeli tiket bioskop. Ini loh Mbak kursi yang kosong, ini loh Mbak kursi yang tersedia dengan cara membelikan tipe warna. Kursi berwarna hijau adalah kursi yang masih tersedia dan bisa diisi, sedangkan kursi yang berwarna merah adalah kursi yang sudah terisi full. Nah, itu adalah informasi yang diberikan oleh sistem. Informasi yang diberikan sangat sederhana ya, hanya gambar kursi dan juga yang berbeda warna. Tapi mampu mewakili kita, memformasikan kepada kita bahwa ini loh jumlah kursinya yang tersedia. Kita tidak perlu lagi nih setiap kali ada pembeli tiket bioskop untuk membawa mereka ke ruangan mengecek satu-satu kursi yang tersedia atau tidak. Tapi sudah bisa dicek berdasarkan sistem. Jadi di situ nanti berarti merupakan suatu informasi. Nah, informasi itu apa sih, Bu? Informasi adalah kumpulan dari data, tadi data kursi penuh, data kursi kosong, data kursi ruangan A, B, C, D, yang dikumpulkan jadi satu menjadi suatu informasi yang mana dapat memberikan kita proses pengambilan keputusan. Ini kalau misalnya Ismail mau masuk eh, ke bioskop untuk film A, maka harus masuk ke ruangan bioskop 1 dan 2, kursi yang tersedia tinggal 10 seat, duduk paling depan. Atau mau film B, ada film karton film B, kursinya masih full, tersedia, boleh duduk di mana saja. Nah, ini adalah informasi dari sini. Ismail akan berusaha berpikir nih kira-kira keputusan apa ya yang harus saya ambil. Saya mau ngajak pacar saya malam mingguan duduknya mau duduk di paling depan tadi film A atau film kartun aja ya. Biar bisa duduknya enak di tengah-tengah gitu. Nah, mulailah mikir nih. Gimana ya? Biar PDKT saya diterima, saya pilih yang mana ya? Nah, di sini berdasarkan data-data tadi, ada informasi yang diterima oleh Ismail yang bisa Ismail kelola untuk pengambilan keputusan yang terbijak bagi dia, gitu. Oke, selanjutnya. Karakteristik informasi yang berguna. Yang pertama harus relevan, reliable, lengkap, tepat waktu, dapat dipahami, dapat dipercaya, dapat diakses. Jadi informasi itu kenapa harus menggunakan sistem? Agar lebih mudah untuk diproses. Ketika dia sudah masuk ke sistem, kayak sistem keuangan, ketika kalian sudah input laporan keuangan, kalian mau lihat laporan keuangannya hari ini, bisa langsung diakses. Kalian mau lihat laporan keuangan cuma sampai 1 minggu yang lalu aja, masih bisa langsung diakses. Beda dengan misalnya kalian buat laporan keuangan sendiri, manual.
Kalau mau buat laporan keuangan sampai minggu pertama aja, berarti kalian harus buat lagi buku besar, neraca saldo, laporan kelaba rugi, laporan neraca. Dikerjain lagi manual. Akhirnya butuh waktu. Nggak bisa saat ini juga bisa diakses. Nah, makanya kenapa kita butuh sistem formasi. Seperti itu. Selanjutnya, sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah suatu kegiatan pengelompokan, penggolongan, mencatat, memproses kegiatan bisnis perusahaan ke dalam suatu pelaporan keuangan sebagai suatu informasi bagi manajemen dan pihak lainnya. Nah, apa sih alasan kita mempelajari SIA tadi? Memudahkan kita ya. Kalau sudah menggunakan sistem informasi akuntansi, maka semua jadi lebih mudah. Pengendaliannya jelas, kita mampu membuat alur penjualannya bagaimana, alur pembeliannya bagaimana, siapa pengendalian di situ, agar tidak terjadi kecurangan. Informasinya jelas. Kalau misalnya alur penggajian, informasinya berarti harus ada absensi. Harus ada data validasi dari atasan bidang SDM. Adanya sekumpulan data, harus ada data pegawainya. Jadi tidak mungkin lagi ada pegawai fiktif yang dibuat tiba-tiba gajinya ada tiap bulan tapi pegawainya tidak ada. Karena harus dimatchingkan antara absensi dan juga data pegawai. Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas performa perusahaan. Kira-kira ketika kita menggunakan aplikasi penjualan, tadi penjualan tiket ya, tiket bioskop. Kita menggunakan aplikasi penjualan itu, kita itu kan meningkatkan kualitas penjualan kita ya. Pelanggan tidak perlu capek lagi untuk mengecek kursi. Pembeli itu tidak perlu lagi menunggu lama, dia sudah bisa langsung memilih kursi tersedia. Sehingga kelancaran perusahaan ini terjamin. Pengendaliannya ada. Tidak mungkin ada dua pelanggan yang beli kursi bioskop di jam yang sama, waktu yang sama, di ruangan yang sama. Jadi tidak mungkin terjadi miss di sana. Selanjutnya, oke, perkuliahannya materinya selesai. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah tidak ada? Ada, Baik. Bu. Ya, Ada. silakan Ismail. Ingin bertanya Ibu mengenai dengan sistem informasi akuntansi ini, bagaimana para pemakai atau pengguna sistem informasi akuntansi dalam melihat atau mengecek laporan data keuangan suatu perusahaan yang mungkin terjadi kesalahan atau kecurangan laporan keuangannya, Ibu, dalam hal untuk pengambilan keputusan lebih lanjut. Bagaimana sih kita cara mengecek, misalnya sistem formasi, kita udah punya sistem ya, sudah punya sistem formasi akuntansi, gimana sih cara mengecek untuk terjadinya kecurangan gitu? Kan bingung ya, ini kira-kira ada kecurangan tidak ya di perusahaan ini? Pertama kita cek dulu, di situ ada pengendaliannya tidak? Cara mengecek pengendalian, minimal satu sistem itu harus dipegang oleh beberapa orang. Minimal harus ada admin dan juga harus ada bagian approval, yaitu bagian approvalnya itu harus beda jabatan. Tidak boleh satu link. Harus beda jabatan. Yang bagian approval harus atasannya langsung. Tidak boleh satu garis mereka. Kalau satu garis, maka kita sudah bisa mengindikasi, oh kemungkinan ada kecurangan di sini. Nah, selanjutnya dari mana? Kita analisis prosesnya. Kira-kira prosesnya itu sudah berjalan baik tidak? Nah, dari proses itu, kita bisa membuktikan ketika ada terjadi kecurangan. Contohnya gini, Ibu bidang bagian piutang misalnya, ya. Bagian piutang perusahaan Rahmat Hidayat, penagihan piutang. Ibu yang mencatat piutang.
pada saat orang pembelian kayu misalnya menggunakan voucher. Selanjutnya dari penjualan kayu itu menggunakan voucher. Ibu yang menagih sendiri. Setelah ibu menagih, ibu yang mengupload di sistem. Ibu juga yang menyetorkan ke bank. Kira-kira mungkin tidak terjadi kecurangan. Kalau semuanya ibu yang lakukan. Mungkin tidak ibu menggelapkan uangnya. Atau misalnya ibu pakai nih, ibu mampir, ada es cendol, beli dulu deh es cendol, enak. Mungkin tidak ibu pakai uangnya beli es cendol. Mungkin ya, sangat mungkin. Sangat mungkin karena yang mengendalikan satu orang. Toh ibu juga nanti yang upload, mereka tidak akan tahu kok tadi ibu nagih dapatnya 100 juta. Ibu upload aja 50 juta, 50 jutanya ibu pakai dulu buat belanja. Bisa kan? Berbeda dengan jika pengendaliannya dilakukan oleh dua orang. Misalnya ibu yang mencatat voucher piutang, Ismail yang menagih. Setelah Ismail menagih harus ada surat pengantarnya. Mereka harus tanda tangan. Mereka harus konfirmasi. Nah, yang menerima konfirmasi itu adalah Ishak. Ayu yang menyetorkan di bank. Kira-kira kecurangan sulit tidak terjadi kalau seperti ini? Sulit, Ibu. Sulit ya, Ibu. karena ada berbagai macam orang yang dipakai. Bisa terjadi jika dikerjakan secara bersama-sama. Seperti itu. Nah, untuk melakukan pengendaliannya seperti itu. Nah, bagaimana melakukan pengendaliannya? Berarti kita harus melakukan pengecekan datanya sesuai tidak vouchernya dengan jumlah piutang yang tersedia. Itu. Kamu ditanyakan lagi, masih ada? Masih semangat mengerjakan tugas? Masih, Bu. Oke. Masih, Bu. Ibu ada tugas buat kalian. Di sini ada tugas teknologi informasi secara terus-menerus mengubah sifat dari akuntansi dan peranan akuntan. Jadi peranan kalian sebagai calon ya, calon seorang akuntan ini secara terus-menerus dari masa ke masa sifatnya berubah. Gitu. Silakan kalian analisis kira-kira fungsi akuntansi dan peranan akuntan di perusahaan besar tahun 2040 itu seperti apa? Jadi silakan kalian analisis ya. Kira-kira dengan adanya teknologi informasi di tahun 2040, peranan kalian sebagai seorang akuntan dan fungsi akuntansi itu seperti apa? Apakah makin kuat atau makin melemah? Silakan kalian analisis, cari sumbernya dari media massa boleh, dari buku silakan. Nah, seperti biasa dikumpulkan di Google Classroom pada hari Rabu di minggu berikutnya. Maksimal ya. Jika terlambat bagaimana, Bu? Seperti pertemuan sebelumnya, jika terlambat maka tugas tidak Ibu nilai. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas, Bu, tidak ada. Baik, Jelas, jika Bu. sudah jelas, maka Zoom-nya Ibu selesaikan sampai di sini. Jangan lupa absensinya diisi ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.